Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama kita berdua di Ngopi Bareng Andi Astrini. Bismillah. Jangan lupa like, comment, and subscribe karena subscribe itu gratis. Bye-bye. Oke, kemarin kita sudah bahas mengenai apa yang transformasi kita, terus diet apa yang kita lakukan selama ini gitu ya. Itu boleh dilihat deh di YouTube kita yang kemarin. Jangan lupa subscribe ya, sama like dan komen. Hari ini kita akan bahas step pertama. Jadi kita kan waktu transformasi apa ya, bahwa kita itu apa yang kita lakukan di pagi hari atau apa maksudnya makanan apa yang kita masukkan di pagi hari. So jadi mau nanya, breakfast itu penting nggak sih? Yuk kita dengerin penjelasannya. Breakfast penting, bisa enggak. Depend on kita lapar atau enggak. Oh gitu. Jadi dengerin tubuh kita gitu. Ya iya, tapi sebenarnya kalau dibilang breakfast itu ya sarapan pagi itu yang paling penting, ya apa makanan yang paling penting di keseluruhan hari enggak juga. Oke. Karena tubuh pagi-pagi itu udah menyediakan dengan hormon kortisol tinggi. Jadi kan kita bangun 40 menit kemudian sesudah bangun kortisol kita tuh meningkat. Jadi memuncak gitu. Jadi dia mempersiapkan untuk kegiatan kita di sepanjang hari itu. Jadi menyediakan glukosa buat sel-sel tubuh kita, buat sel darah merah, buat otak kita gitu. Jadi kalau kita lemes ketika pagi hari, tidur dan nyari makan yang manis-manis, tapi cadangan lemak kita di sini masih banyak, kan tanda tanya. Oke. Udah dikasih tahu ya, cadangan lemak kita di perut banyak apa enggak itu dengan cara diukur tadi ya. Dari pertama agak ke nggak depan. six pack lah, nggak six pack. Aku juga nggak six pack. Gitu. Jadi oke. Jadi sebenarnya sarapan itu bisa di skip. Iya, bisa di skip atau yang diperlukan pagi hari itu sebenarnya bukan karbohidrat, gula kan tadi udah disediain sama tubuh kita. Ketika kita makan yang karbonya tinggi, ya kan kita makan apa sih? Orang Indonesia tipikalnya Kok pagi-pagi? kupat tahu, Bubur ayam, kupat tahu, nasi uduk, nasi kuning, tambah gorengan. Kira-kira itu naikin insulin nggak? Tinggi. Ya iyalah, karbo semua. Udah sama di sininya Ada resisten insulin. Pasti insulinnya butuhkan naik tinggi. Nah, insulin tinggi dengan kortisol tinggi itu ketika berada satu waktu jadi lucu gitu ya. Lucunya? Yang satu ya kan kortisol itu tadi katabolik, dia nyari nyakar buat nyari makanan. jadi kortisol pagi-pagi datang Nyari itu gula. dia tuh bakalan nyari gula dalam tubuh dan dia akan ngambilin gula dalam tubuh dan that's good buat orang-orang yang memang mau menurunkan berat badan ya. Terus kita naikin insulinnya anabolik itu membangun kan. Kalau insulin tinggi jadi menyimpan lemak. Jadi kalau misalnya pagi-pagi kortisol sama insulin datang barengan gitu ya, dan pasti ada kortisolnya kortisol pasti ada. Ada kalau insulin yang naik. Nah, insulin naik itu karena makanan yang tadi dimasukin sama ke dalam tubuh itu adalah bentuknya bentuk karbo yang akan yang akan dikonvert sama insulin untuk jadi kemungkinan jadi lemak. Nah, dan kortisol nggak bisa akses lemak ketika insulin tinggi. Kan kemarin udah diomongin. Insulin tinggi nyimpan, insulin rendah bongkar. Kalau insulin tinggi berarti kan kita nggak bisa bongkar lemak. Jadi si kortisol bongkar apa dong? Bongkar otot kita. Jadi bisa kehilangan massa otot ya. Protein kita dijadiin gula, jadi nama prosesnya gluconeogenesis. Jadi kebayang dong kalau pagi-pagi
kortisol kita tinggi, terus kita sarapan yang Kita intake sarapan yang carbnya naikin tinggi. ya, insulinnya tinggi, apa yang terjadi? Kita nyimpen lemak, iya, Lemak otot dalam kita otot habis kita ambilin diambilin, jadinya kita berlemak tapi nggak berlemak berotot. tapi ya ototnya nggak adaan gitu. Buat teman-teman yang sudah let's say ada di tahapan memang sudah bagus badannya gitu ya, sudah six pack ya kamu bilang, atau memang misalnya lingkar perutnya sudah tidak besar gitu buat laki-laki dan perempuan, intake sarapan Ya, perlu nggak? tergantung. Jadi kalau saya sih kalau saran saya sih tunggu 3 jam lah ya. Jadi jam sudah bangun sekitar jam 10 baru sarapan. Terus emang kalau mau makan karbo itu paling bagus ya habis latihan angkat besi yang Habis olahraga. nah berat gitu. Jadi si otot itu akan seperti sponge nyerap gula itu. Jadi dia nggak bakalan naikin insulin tinggi, jadi lebih sensitif terhadap insulin tubuh kita, jadi nggak bakalan gendut. Oke. Ya, terus juga bijak ya pilih sarapannya, yaitu ya kalau bisa sih low carb Ya gitu ya. ini buat yang punya anak gitu ya, sekolahan ya, anak juga kan disamain menu makannya sama orang tuanya kan. Ya kalau orang tuanya nasi kuning, anaknya nasi kuning gitu. Nah kalau anak-anak itu pagi-pagi sarapan kasihnya yang protein yang tinggi. bagus, ya, kualitas sama lemak sehatnya gitu. Jadi ya scramble egg aja gitu, kayak Telur-teloran ya? telur itu bagus buat sarapan anak gitu. Jadi anak tuh siap menghadapi sekolah gitu. Jadi kalau anak dikasih sarapan yang carbnya tinggi ya, which is bukan di Indonesia aja sih, di luar juga kalau kita lihat sarapan tuh biasanya sereal ya, gandum utuh yang gitu plus susu dan kawan-kawan yang sugarnya banyak, roti atau roti plus selainya gitu ya. Nah itu kan dia karbohidratnya, karena pankreasnya masih bagus anak-anak, dia naikin insulinnya cepat banget. Terus sekitar jam 10 lah, jam itu dia si gula darah akan turun ya. Jadi di bawah normal, jadi otaknya kan perlu energi ya buat mikir karena masih nggak bisa sekolah. mikir kan ke sana. Kadang ngantuk kali gitu ya. Oh iya. Ya, banyak anak-anak yang ngantuk. So jadi buat ibu-ibu di rumah nih, mulai sekarang kalau mau kasih sarapan yang gampang ya gampang, cuman tinggal bikin telur atau misalnya ikan atau apalah gitu ya. Jadi buat supaya anak-anak dapat energi, jadi si selnya dapat makan, jadi selnya nggak lapar. Nah, cepat. Jadi gini, kalau karbo itu seperti ranting pohon kalau dibakar, cepat, tapi cepat juga hilang gitu. Iya, tapi cepat Beda hilang sama ya. lemak Sama protein. Lemak itu kayak areng. Kalau areng dia Anteng ya. Ya nggak cepet sih dikebakarnya, cuman coba aja kalau Panasnya tukang banget. sate kan bisa semalaman itu. Coba ya. tukang sate bawanya ranting, Aduh. bisa habis tuh pinggir jalan. Iya, benar-benar Potong ranting. semua. maaf, agak ke tukang sate. Ya, Iya, oke. Ya, sekarang kita balik ke kebiasaan kita. Jadi in the morning kalau kita biasanya bukan maksudnya skip sarapan, tapi kita intake makanan kita itu jam 10. Nah, Jadi breakfast cuman Iya. jamnya nggak terlalu pagi nggak bangun tidur langsung nyari breakfast gitu ya. artinya ini break tuh buka puasa Buka lah, puasa gitu ya, breakfast breakfasting tuh. gitu. Jadi, Nah, kan kita udah berpuasa semalaman ya. semalaman. Oke. Nah, ngapain kita biasanya kalau jam 10 pagi? Biasanya bangun pagi kita nyarinya garam. Oh iya, kita minum air garam dulu. Garamnya garam yang kita sudah bilang tadi ya, garam berkualitas. Jadi 1 sendok makan, 1 sendok kebanyakan. teh, 1 liter air ya. Iya. Kita minum nggak mesti 1 liter kan? Karena kan maksudnya. kita diet keto ya, jadi insulin yang carb. rendah, pasti si ginjal banyak melepaskan cairan berupa garam, jadi banyak itulah pipis ya. Jadi pasti kita kekurangan garam, makanya kita perlu intake garam karena sodium itu makronutrien esensial, makromineral esensial, jadi bagus buat
banyak fungsi tubuh kita. Nanti kita akan bahas garam tersendiri. Iya, Jadi pagi-pagi biasanya kita bangun tidur adalah bikin air garam yang kita akan minum. Biasanya 1 cangkir gini sih kalau kita minum, nggak banyak-banyak. Nah terus kita tunggu sampai jam 10 pagi. Jam 10 pagi biasanya ngapain? Jam 10 pagi tuh biasanya suami aku tuh nyiapin kopi, black coffee ya. Kopinya apa aja terserah, nggak apa-apa. Tapi biasanya kita campur dengan protein. Jadi apa aja kita biasanya campur dengan whey protein ya. Di blend gitu, terus kita minum. Minum kopi plus protein tadi. Dan ya emang itu tuh kalau kita udah minum itu seperti sarapan, dapat energi, tapi kita nggak lapar-lapar gitu ya sampai waktunya makan siang kadang-kadang nggak lapar. Kelebihan diet keto kan menekan nafsu makan. Jadi memang kalau orang diet keto kayaknya sih nggak bakalan mau lapar. Itu yang kita rasain selama ini. Laparnya kadang-kadang datang seminggu 2 kali, atau kadang-kadang malah nggak datang dalam semingguan gitu. Kita nggak pernah ngerasa lapar gitu. Kayak aku 3 hari kemarin itu malah nggak lapar-lapar gitu. Jadi makannya ya karena memang mikir aja kita butuh energi, butuh nutrisi. Jadi aku makan. Gitu. Kita makan untuk dapetin nutrisi, jadi bukan cuma untuk energi. Kebanyakan orang Indonesia itu makan untuk energi sekarang saja. Gitu ya. Jadinya banyak yang offset. Iya gitu. Oke. Nah, siap. Jadi sarapan itu penting apa enggak? Dengarkan tubuh kita masing-masing. Ya kalau memang misalnya lapar, silahkan melakukan sarapan gitu ya. Harusnya kan pagi-pagi tuh kalau banyak cadangan lemak kita nggak usah lapar ya, nggak usah lemes. Ya seharusnya. Iya kan, tubuh kita tuh kayak mobil hibrid, bisa jalan sama bensin, bisa jalan sama listrik. Ketika bensin habis, listrik jalan. Ketika listrik habis, bensin bisa jalan, gitu kan. Nah, ketika pagi-pagi kita lapar, lemes, sementara cadangan lemak kita banyak, berarti kan ada sistem di dalam tubuh kita yang tidak betul. Which is si insulin tadi ya? Ya, enggak. Jadi metabolisme kita nggak fleksibel. Orang zaman dulu fleksibel banget metabolismenya karena mereka harus cari makan, yang nggak makan 2 hari juga dia tetap berenergi gitu. Dia pakai lemak yang dia store, ketika dapat tubuhnya nyimpan lemak buat ntar kalau nggak ada makanan. Jadi gunanya lemak tubuh teh gitu. Cuman masalahnya kita kebanyakan nyimpen jadinya. Jadi pas ya karena hiperinsulinemia, tadi insulinnya tinggi, jadi si lemak itu nggak bisa diakses pagi-pagi. Jadi itu tubuh sel butuh energi, sementara si tubuh nggak bisa nyari dari lemak karena insulin tinggi, hiperinsulinemia tinggi. Terus ya gitu, yang ada ya tubuh ngasih sinyal lapar ke kita gitu. Terus lemes itu karena selnya nggak dapat energi. Berarti kan? Oke. Itu intinya ya. Jadi tadi kita balik lagi, kesimpulan hari ini adalah bahwa sarapan itu bisa di skip, atau bisanya memang kalaupun memang aku belum kuat nih, aku tetap harus butuh sarapan karena itu udah kebiasaan, udah habit, it's okay, tapi bertanggung jawab sama isi sarapannya, yaitu isinya protein dengan lemak ya. Mau turun berat badan di skip aja. Ya, kalau yang mau turun badan tadi kan saya ngomong kalau kortisol keluar itu hormon pembakar lemak yang murah gitu. Chip katabolic hormon, jadi kita nggak usah ngapa-ngapain dia nyakar lemak gitu. Kalau kita nggak usah olahraga juga nyakar lemak gitu ya. Tinggal digerakin aja gitu si lemak badannya kita gitu kebakar. Cuman buat teman-teman yang belum bisa skip sarapan, it's okay, but gitu ya, lebih bagus sih skip juga nggak apa-apa. Sebenarnya skipnya bukan artinya tidak sarapan, tapi memajukan waktu sarapan kita. Nggak begitu bangun tidur langsung cari sarapan, tapi jam 10 pagi. Kalau banyak cadangan lemak, skip aja. Biasa ya melakukan pembiasaan, tapi kan ada beberapa yang perlu adaptasi kan Pak. Nah, cara mengadaptasinya yaitu dengan cara tadi, sarapannya penuhi protein sama lemak baik gitu. Kalau protein kan membuat kita cepat kenyang ya, terus kayak keton kayak gitu, dia menghindari craving di siang hari. Jadi maksudnya ngemil di siang hari, saya cobain aja pagi-pagi minum MCT, nggak bakalan.
nggak bakalan banyak meals ya. Nggak bakalan banyak meal. Terus kan yang ada di masyarakat sekarang itu sarapan pagi itu penting biar ntar siang nggak makan banyak katanya. Saya pengalaman dulu ya makan paginya banyak sekali, makan siangnya juga nggak kalah banyak, sorenya juga nggak kalah banyak juga. Makan aja makan dulu kan gitu. Ya. Jadi iya, dan itu kalau makan 3 kali sehari itu bukan berdasarkan sains tapi berdasarkan kebiasaan. Bahasa Inggris dulu breakfast, lunch, sama dinner kan. It's okay. Jadi kalau emang tubuhnya bener mah selaparnya aja. Begitu lapar ya makan. Jadi masalah kan ketika tubuh lapar terus. Iya, oke. Itu tadi perbincangan kita mengenai sarapan itu penting nggak sih? Ya, sarapan itu depend on gitu. Jadi dengerin tubuh kita juga sih seperti apa. Tapi kalau kita sih yang kita lakukan adalah ya kita skip sarapan, kita majukan jam sarapannya ke rada agak siangan gitu dengan sarapan yang tadi kita sebutin. Biasanya kita pagi-pagi tadi minum kopi plus whey protein gitu. Itu buat Coba aja, buat dilatih aja. Memang semua itu perlu latihan gitu ya, perlu pembiasaan karena memang pembiasaan itu memang perlu agak keras gitu, ke tubuh kitanya perlu ngasih taunya agak keras gitu. Oke, fine. Hari ini kita bahas mengenai sarapan sudah, jadi dengerin tubuh kita lagi. Jadi kembali lagi ke diri kita seperti apa, dan kalau yang kita lakukan seperti ini dan itu tidak bikin kita tidak kita bikin perut agak biasanya kan kalau ada skip sarapan tuh perut dia agak-agak perih gitu. Itu buat teman-teman yang sarapannya tidak memperhatikan kaidah yang betul bagi tubuh. Itu saja mungkin teman-teman hari ini kita bahas tentang sarapan. Kita akan ketemu lagi, kita akan bahas lagi apa yang tadi kita konsumsi ketika pagi hari dan manfaatnya apa saja. Nanti kita ketemu lagi di episode ngopi bareng A lagi. Oke, that's it. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nanti kita akan bahas lagi kaidah makanan-makanan, terus apa sih yang kita lakukan sampai nanti kita mau tidur lagi. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum. Salam.